إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan surat Ar-Ra'd ayat 12 sampai 15 insyaallah. على هذه النية كلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat yang akan kita baca ini, yang akan kita renungi ini, berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda bagaimana pengaturannya yang begitu teliti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atur dalam penciptaannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahab ats-tsiqal. Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian al-barqa, kilat, khawfan wa tama'an, di mana pada hal tersebut akan menimbulkan mengakibatkan ketakutan dan juga mengakibatkan harapan. Wa yunshi'us sahab ats-tsiqal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan awan-awan yang berat, artinya awan-awan yang mengandung air. Awan-awan mendung, ya, as-sahab ats-tsiqal. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdih,
wal malaikatu min khifati. Dan geruduk apa? Kalau bahasa kita geluduknya halilintar ya, atau guruh itu bertasbih dengan memujinya. Wal malaikatu min khifati, dan juga para malaikat juga ikut bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini surat ini dinamai surat Ar-Ra'd ya, karena di sini ada Allah menerangkan bagaimana halilintar tersebut ya, atau guruh tersebut ya. Kalau al-barq itu kilat ya, kelihatannya kilat. Kalau itu ini ar-ra'd itu bunyi gemuruhnya itu, dan sebenarnya kilatan itu adalah efek dari apa yang terjadi dari halilintar tersebut. Itu wa yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Ar-ra'd, halilintar atau guruh ini, atau kata kita geledek gitu, bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih khusus ya, disebutkan ar-ra'd dan juga al-malaikah. Ya, sebenarnya segala sesuatu, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada segala sesuatu pun melainkan mereka semuanya bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di sini ar-ra'd disebutkan secara khusus di sini ya, terutama juga malaikat sini. Ya, karena memang ada isyarat tertentu, ada hal-hal yang penting untuk kita perhatikan ya, dalam terjadinya ar-ra'd tadi. Jadi juga malaikat juga bertasbih dengan memuji kepadanya. Wal malaikatu min khifatihi, yaitu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memuji dan bertasbih kepada Allah dan memujinya. Ya. Takut karena ya apa yang mereka kerjakan ini mereka khawatir itu tidak sempurna gitu, seperti itu. Tapi ini Allah sebutkan hal ini juga kita, ini sebagai gambaran bagi kita ketika kita sudah menjalankan perintah Allah ya, tetap kita harus ada rasa khawatir kalau apa yang kita jalankan ini belum sempurna ya, masih ada kekurangan seperti itu. Bukan ketika sudah menjalankan menjadi merasa bangga gitu. Ya, kalau bangga nanti akhirnya kita terperangkap lagi oleh godaan syaitan. Jadi wal malaikatu min khifati. Jadi malaikat pun turut bertasbih dengan memuji kepada Allah min khifatihi, karena takut ya, kepada Allah akan apa yang mereka ya, kerjakan ini ya, belum memenuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilus sawa'iqa, dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan atau mengutus as-sawa'iqa, ya, melepaskan as-sawa'iqa, halilintar ya, artinya suara yang menggelegar seperti itu. Fa yusibu biha may yasha, maka dengan halilintar itu bisa saja ya, mengenai orang-orang yang Allah kehendaki atau siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Sedangkan mereka masih berbantah-bantah ya, tentang Allah. Ya, padahal Allah adalah zat yang maha keras siksaannya atau tindakannya. Jadi bukannya merenungi fenomena-fenomena alam ini, bagaimana dahsyatnya halilintar tersebut, bisa saja Allah Subhanahu wa taala ya, mengadab seseorang ya, dengan halilintar tersebut. Atau ya, bagaimana kalau Allah murka ya, bisa saja Allah menimpakan ya, azab dengan as-sawa'iq, seperti apa yang Allah pernah timpakan kepada umat-umat sebelum kita ya. Tapi mereka yujadiluna fillah, mereka berbantah-bantah tentang Allah ya,
wa huwa syadidul mihal. Pada Allah Subhanahu wa taala maha keras tindakannya. Lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah lah, hanya Allah lah yang berhak untuk mengabulkan seruan yang benar. Ya, soalnya di sini seperti ada ini ada uslubul hadaf di sini. Lahu istijabatu da'watil haq. Hanya Allah lah yang berhak ya mengabulkan dakwah atau seruan yang benar. Ya. Kenapa ada kata istijabah di sini? Sebab di kalimat berikutnya itu ada disinggung bagaimana orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum. Mereka-mereka yang menyeru berdoa kepada selain Allah, ya, la yastajibuna lahum bi syai'. Mereka tidak dapat ya, mengabulkan ya, permohonan mereka itu sedikit pun. Ya, jadi tadi lahu da'watul haq di sini ya hanya bagi Allah, hanya Allah lah yang berhak untuk memenuhi seruan yang benar. Seruan yang benar itu seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini ada uslubul hadfi lahu istijabatu da'watil haq. Biasanya kalau diterjemahnya juga ya, di dalam kurung tuh hak Allah lah untuk mengabulkan, ya, dalam kurung mengabulkan di sini ya padahal nggak ada kata mengabulkan, ini yang muqaddar ya seperti itu. Muqaddarnya kenapa istijabah? Karena bukan lain ya, karena ada isyarat di ayat di kalimat berikutnya ya. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Jadi kalau sesuatu yang mahdzuf itu pasti ada cirinya, ada tandanya, ada isyaratnya di kalimat-kalimat sesudahnya ya. Jadi mereka-mereka yang menyeru selain Allah la yastajibuna lahum bisyai'. Ya, orang-orang yang diseru tersebut ya, apapun yang diseru tersebut ya, mereka tidak akan mengabulkan mereka sedikit pun ya, tidak akan memenuhi permohonan mereka sedikit pun illa kabasiti kaffaihi ya, melainkan seperti orang yang ya, membentangkan kedua telapak tangannya kaf ya, ilal ma ke air liyablugha fahu ya, dengan harapan air itu bisa masuk ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, padahal air itu nggak bisa masuk mulutnya. Bagaimana kalau telapak tangan dibuka seperti itu, ambil airnya ya akan berhamburan seperti itu. Ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah seruannya, permohonannya orang-orang kafir itu atau ibadahnya orang kafir itu melainkan berada di dalam kesesatan atau kesia-siaan. Kemudian Allah tutup ayat ini, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karaha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan kepada Allah lah sujud segala sesuatu apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, taw'an wa karaha, baik secara sukarela maupun secara terpaksa, wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Jadi wa yasjudu dhilaluhum. Ya, jadi ataf kepada man fil ardi man fis samawati wal ard. Jadi segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi ya itu sujud kepada Allah. Wa dhilaluhum ya, dan juga sampai bayangan-bayangan mereka. Kalau sesuatu itu memiliki bayangan, artinya benda-benda yang benda yang berwujud ya pasti kalau kena sinar kan ada bayangannya gitu ya. Itu pun ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bil ghuduwi wal asal, baik di waktu pagi maupun waktu petang. Ini biasanya pagi dan petang itu menunjukkan dawam, artinya terus menerus seperti itu.
Kita baca tafsirnya. Qismun akhar min dalaili azamatillah. Bagian lain dari dalil-dalil keagungan Allah Subhanahu wa taala. يتطرق القرآن الكريم مرة ثانية إلى آيات التوحيد وعلائم العظمة وأسرار الخلقة. Al-Quran sekali lagi menyinggung ya, kepada ayat-ayat tauhid dan tanda-tanda kebesaran Allah dan rahasia-rahasia penciptaan ini. فهذه الآيات تحاول أن تقرب العلاقة بين الإنسان وربه من خلال الإشارة إلى بعض الظواهر الطبيعية بشكل موجز وعميق المعنى لكي يشع نور الإيمان في قلوب الناس. Ayat-ayat ini berusaha untuk menghubungkan atau mendekatkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya melalui isyarat kepada sebagian ya, fenomena-fenomena awal alam dalam bentuk yang simpel, yang sederhana, tapi memiliki makna yang dalam, amiqil makna. Likai yash'a nurul iman fi qulubin nas, agar cahaya keimanan memancar di hati manusia. Fatushir awalan ilal barak. Yang pertama-tama Allah mengisyaratkan tentang al-barak, kilat. Ya. Jadi di sini ada al-barak, ada ra'ad, ada as-sawa'iq. Ya. Ar-ra'ad itu artinya guruh atau gemuruh ya, atau ledek gitu. Kalau al-barak ini ada kilat ya, cahaya, ada berkaitan cahaya. Kalau as-sawa'iq itu yang hal ini ada kaitan dengan suaranya ya. Ada suaranya. Padahal berbarengan ya. Tapi karena kecepatan suara ya, lebih cepat dari kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara, maka yang terlihat oleh kita cahaya kilat dulu, al-barak dulu, baru kemudian suaranya ya terdengar. Karena memang kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara ya. Jadi yang pertama-tama Allah mengisyaratkan al-barak. Wa huwa alladhi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Dialah yang memperlihatkan kepada kalian kilat ya, atau ya kilatnya itu yang menimbulkan rasa takut dan juga rasa harapan. Fal barqu bi syu'a'i yubhirul 'uyun min janib wa yuhdithu sawtan mukhifan wa huwa ar-ra'du min janibin akhar. Ya, maka al-barak di sini dengan cahayanya itu membuat mata terbelalak ya, dari satu sisi, dan itu juga menimbulkan suara yang menakutkan yaitu ar-ra'd dari sisi yang lain. Wa qad yusabbibu ahyanan al-hara'iq lin-nas wa khususan fil manatiq as-sahrawiyyah fayab'athu ala khawfihim wa min janibin akhar fa innahu yusabbibu hutul al-amtar wa yurwi dhama' as-sahra wa yasqi al-mazru'at ya fayatma'u fihi an-nas ya gitu. Dan terkadang ya dengan kilat ini akan mengakibatkan adanya kebakaran ya bagi manusia. Ya menimpa pohonan kah, apakah rumah kah ya. Wa khususan al-manatiq as-sahrawiyah, terutama sekali ya, di tempat-tempat di daerah-daerah padang pasir, ya, daerah-daerah yang datar seperti itu ya. Fa yab'atsu ala khaufihim wa min janibin akhar fa innahu yusabbibu hutul al-amtar. Maka itu akan mengakibatkan ya, menimbulkan rasa takut buat mereka ya, karena terkadang kilat itu menyambar ya, ada pohon, misal pohon yang tinggi ya, terhantam kilat kemudian terbakar seperti itu. Nah ini menimbulkan ketakutan. Tapi wa min janibin akhar, dari sisi yang lain, fa innahu yusabbihu hutul al-amtar. Dengan kilat itu menyebabkan ya, di sisi yang lain menyebabkan turunnya hujan.
Wa yarwi dhama as-sahra, dan menyirami keringnya dataran yang tandus. Ya. Wa yasqil mazru'at, dan menyirami tanaman-tanaman. Fa yatma'a fihi nas, tentu orang-orang sangat mengharapkan hal tersebut. Wa baina hadzal khaufi war raja tamarru alimhim lahadhatun hassasah thumma tudhiful ayah wa yunshi'u as-sahab ats-thiqal. Dan di antara dua perasaan ini, rasa takut dan harapan, ya, maka akan menghinggap bagi mereka saat-saat yang sangat-sangat sensitif. Tsumma tudhiful ayah wa inshu'us sahab as-siqal, kemudian Allah mengirimkan awan yang mengandung air, awan mendung, al-qadir ala irwa'i dhama'il aradi az-zira'iyah, yang mampu untuk menyirami atau menghilangkan kehausan tanah-tanah pertanian. Arti kehausan maksudnya kekeringan tanah-tanah pertanian. Kemudian lebih khusus di sini jelaskan tentang bagaimana keberkahan dari ar-ra'd wal barak. Barakatur ra'di wal barak. Keberkahan dari adanya halilintar dan kilat tadi. Nahnu na'lamu anna dhahiratal baraqi fil mafhumil ilmi hiya iqtirabu sahabataini ihdahuma min al-ukhra. Kita ketahui bahwa fenomena guruh tersebut dalam pemahaman ilmiah itu adalah merupakan berdekatannya dua awan, berdekatan antara dua awan. Wahuma tahmilani syahanatin salibatin wa mujibah. Wahuma tahmilani syahanatin salibatan wa mujibah. Ya, maf'ul ya. Tahmilani syahanat maf'ul karena jamu muannas salim dengan kasrah ya. Tapi sifatnya salibatan wa mujibah harus fathah ya. Jadi dan kedua awan ini mengandung muatan positif, negatif dan positif. Salibah negatif, wa mujibah dan positif. Jadi kedua awan ini mengandung muatan positif dan negatif. Ketika berdekatan maka timbullah di sana kilatan itu, al-barak. Fayatimmu tafrighus sanahati baina as-sahabataini fatuhdithu syararatan 'azimah. Maka terjadilah pengosongan muatan tadi, muatan yang ada di dua awan tadi, ada yang antara muatan positif dan negatif. Maka pada saat itu terjadilah percikan yang sangat besar. Jadi ketika berdekatan antara muatan positif dengan negatif, maka muncul ada bunga api di sana. Sama seperti contohnya ketika kita dekatkan arus listrik, kabel yang bermuatan positif dengan negatif kita dekatkan pasti keluar api di sana. Ya, seperti itu. Wa yahdutsu mithlu dzalika 'inda iqtirabi salakaini. Ahaduma salibun wal akhar mujib, mujibun. Dan hal yang sama akan terjadi seperti itu ketika kita mendekatkan dua kabel, kabel listrik, salah satunya bermuatan negatif, yang satunya bermuatan positif. Sama seperti itu. Wa idza kunna qaribaini minhuma fa innana nasma'u sautan khafifan. Kalau kita pun dekat dari itu juga kita akan dengarkan ada suara yang pelan, ya. Kalau lagi kita perhatikan itu ada dua kabel tadi, makin besar powernya, tenaganya, voltasenya makin besar suaranya seperti itu. Walakin lihtiwa'il ghuyum ala syahanatin ha'ilatin min elektronat fa innahuma tuhditsani sautan syadidan yusamma ar-ra'd. Akan tetapi karena awan-awan tersebut mengandung muatan-muatan yang begitu dahsyat dari elektron-elektron, maka keduanya itu bisa menghasilkan atau menimbulkan suara yang dahsyat yang disebut ar-ra'du,
guruh atau geledek seperti itu. Wa idza maqtarabat sahabatun tahmilu asy-syahnata al-mujibata min al-ardi allati tahtawi ala syahanatin salibatin fatuhdithu syaradatan tusamma bis-sa'iqah. Kalau atau ketika satu awan yang membawa muatan positif ini, ya, dia itu mendekati bumi, yang mana bumi ini mengandung muatan-muatan negatif. Bumi ini mengandung muatan negatif. Fatahdusu syararatun tusamma bis-sa'iqah, maka ya, akan terjadi juga itu tadi percikan yang besar yang dinama as-sa'iqah. Ya, yang menimbulkan barak juga, yang menimbulkan gemuruh atau suara yang dahsyat, as-sa'iqah, ya. Jadi ketika awan ya, mendekati bumi, ya, di mana awan ini sudah banyak sekali muatan positifnya, ya, maka ketika mendekati terlalu dekat dengan bumi, maka pada saat itu dia akan ya, loncat muatan positif akan menyambar muatan negatif yang ada di bumi. Ya, nyambernya tentu mencari ya, sesuatu jalan yang paling dekat dengannya. Ya, jalan yang dekat. Ya, kalau biasanya makanya kalau ada pohon kelapa begitu yang tinggi di antara pohon-pohon yang lain yang lebih rendah, ya, karena untuk lebih cepat mencapai ke bumi itu melalui pohon kelapa tadi, pohon kelapa yang tersambar. Karena itu ya. Oleh karena itu ketika kita di tanah lapang, ketika kita berdiri begitu, itu bahaya ketika hujan, ya. Hujan-hujan gerimis itu. Oleh karena itu ya, kita jangan berada di tengah lapang karena kita lah paling tinggi di situ yang menyentuh bumi ini. Itu bahaya, suka orang yang di tengah lapang itu terkena, ya, seperti itu. Jadi ini terjadi tadi ketika mendekati bumi, maka dia terjadilah itu tadi syararah, percikan api, ya, atau yang disebut kilat, ya. Wa khuturatuha tumkinu anna fi annal arda wal manatiq al murtafi'ah tu'tabar ra's as-salak as-salib. Dan bahayanya ini memungkinkan bahwasanya bumi atau daerah-daerah yang tinggi itu dianggap sebagai ujung dari ra's as-silk as-salib, ujung dari kabel yang negatif, ya. Jadi ketika kita ini tanahnya datar lapang begitu, kita berdiri di sana, nah kita ini jadi menjadi sasaran seolah-olah kita ini sebagai kutub negatif, ya, karena itu kita paling tinggi di situ, ya, seperti itu. Hatta al-insan fi as-sahra, nah ini yumkinu ayyumathila hadha silka, ya. Sampai sehingga manusia yang berada di tanah lapang itu bisa dia itu menggambarkan atau dia itu berperan sebagai asilik. Ya, dia bisa berperan seperti asilik seperti kabel tadi, seperti kawat, ya. Dia berperan seperti itu. Fayahdutsu tafrighun lisyanahati yuhawwil al-insan ila ramadin fi lahzatin wahidah. Maka sehingga terjadilah pengosongan muatan tadi, muatan positif yang ada di awan melalui orang tadi, ya. Yuhawwil al-insan yang akan merubah si manusia tadi ila ramadin menjadi debu, menjadi arang, seperti itu, fi lahzatin wahidah, dalam sekejap, ya. ولهذا السبب فعند وقوع البرق والرعد في الصحراء ينبغي أن يلجأ الإنسان إلى شجرة أو حائط أو جبل أو إلى أي مرتفع آخر. Oleh karena itu, oleh sebab ini, ya, ketika terjadi kilat, ya, halilintar di dataran yang datar, ya, fisara, ya, atau di daerah padang pasir kan, ya, atau di pokoknya dataran, ya, yang mendatar gitu, ya, tanah datar gitu. Yan bagi ayal ja'al insanu ila syajaratin, maka hendaknya, ya, manusia itu berlindung ke pohon. Maksudnya, dan juga jangan berpegang kepada pohon itu. Artinya dia berlindung ke daerah-daerah yang banyak pepohonan di sana, seperti itu.
Sebab ketika ada satu pohon juga dia paling tinggi, dia berpegang di situ. Pohon itu kena halilintar dan dia juga ada di situ, ya kena juga dia. Seperti itu. Maksudnya di sini dia berlindung di daerah-daerah yang banyak pohonannya di sana. Ya. Au ha'id atau yang ada tembok, au jabal atau bukit ya. Au ila ayyi murtafin akhar atau ke daerah yang ada yang di sana ada yang lebih tinggi dari dia ya. Au ayyastalqiya fil ardi fi ardin munkhafidatin ya, atau dia ya berbaring di tanah yang rendah supaya menghindari tadi ketika terjadi halilintar. Wa ala ayyati halin fa innal barqil alladhi yusamma fi ba'd al ahyan mizahut tabi'ah fawaidu jammah urifat min khilali ma kashafa al ilmu al hadith wa nushiru huna ila thalathatin minha. Walaupun bagaimanapun juga ya, halilintar ini yang disebut dalam sebagian disebut dalam istilah ya, sebagian istilah disebut sebagai mizahut tabi'ah. Ini candaannya alam ya. Memiliki fawaid jammah, memiliki faedah-faedah yang banyak sekali urifat min khilali ma kasyafal ilmul hadis yang diketahui setelah ditemukan ya, ilmu modern pengetahuan modern sekarang ini. Jadi ternyata di sana kenapa Allah ceritakan tentang ar-ra'd di sini? Walaupun ini fenomena alam yang menakutkan, ya ternyata di sana ada faedah-faedah. Ya, enggak sembarangan Allah Subhanahu wa taala adakan hal tersebut. Dan tadi ya dengan ilmu pengetahuan diselidiki sehingga sekarang bagaimana rumah-rumah supaya menghindari terkena sambaran petir, ya, dibuatlah itu penangkal petir, bukan nangkal sebenarnya, ya. Besi biasanya ada di atas rumah tuh yang runcing. Nah besi itu ada salurannya kabel sampai ke tanah dan kena tanah dimasukkan lagi ke dalam tanah sampai menyentuh namanya air gitu. Ada besi yang ditancapkan ke bawah sampai menyentuh air. Jadi ketika terjadi halilintar, rumahnya itu tidak terkena, enggak terkena halilintar, tapi halilintarnya tersalurkan ke bumi, ya seperti itu. Ini adalah fenomena alam, kemudian kalau kita pelajari, kita tahu, kita bisa menghindarinya seperti itu. Nah ilmunya ini juga dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Oleh karena itu Allah mengajarkan sejak Nabi Adam itu al-asma. Ya, diajarkan manusia ini ya, bagaimana kemampuan nanti ditanamkan kepada diri manusia, kemampuan untuk memahami sesuatu, merumuskan sesuatu, mempelajari sesuatu, ya, seperti fenomena-fenomena alam yang disaksikan ini. Karena apa yang Allah ciptakan itu semuanya, ya, semuanya bisa diamati. Ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga ya dengan memanfaatkan dengan ilmu pengetahuan, memanfaatkan tadi pengetahuan manusia untuk bagaimana bisa menyalurkan arus listrik yang diakibatkan oleh halilintar tadi, sehingga manusia bisa terhindar dari itu ya, dari halilintar. Dan bangunan-bangunan terutamanya yang dipasang bilangnya penangkal petir ya. Sebenarnya itu adalah penyalur ya petir ya ke bumi. Nah, sekarang kita baca bagaimana mu'allif menerangkan manfaat dari halilintar tersebut. Yang pertama, as-saqyu. Bagaimana halilintar ini manfaatnya sebagai penyiram ya. Minat tabi'i annal barqa tatawalladu minhu hararatun 'aliyatun jiddan qad tasilu ya ba'd al-ahyani ila 15,000 darajah mi'awiyah. Ya. Secara alami bahwasanya ya, halilintar ini atau kilat ini ya, dia itu menimbulkan panas yang tinggi ya. Ketika terjadi kilat ini menimbulkan panas yang sangat tinggi, terkadang panasnya ini mencapai 15.000 derajat Celcius. Ya, bukan panas-panas kayak biasa ya. Pas air mendidih 100 derajat ini 15.000 derajat Celcius.
Wa hadhil hararah kafiyah li an tahriqal hawa al muhit biha. Dengan panas yang sebesar ini dapat membakar udara yang ada di sekitarnya. Ya, wa fin natijati, ya, dan akhirnya dengan terbakarnya udara itu, ya, volume udara yang di satu tempat yang dekat kilat tadi, yaqillu dhaghtul jawi, maka akan berkuranglah tekanan udara di sana, fa yusabbibu suqutal amtar, maka ini menyebabkan turunnya hujan. Wa li hadzal sabab nara hutul amtar al-ghazirah ba'da hudutsil barq. Oleh karena itu kita sering saksikan turunnya hujan yang lebat setelah terjadinya kilatan tadi. Karena kilatan itu, ya, membakar, ya, udara, volume udara yang ada di sekitar situ, kemudian terjadi kosongan, akhirnya awan tadi yang sudah memang mengandung air terus turun seperti itu, ya. Wa hadhihi fil waqi wahidatun min wadha'ifil barq as-saqi. Ini pada kenyataannya merupakan salah satu dari tugasnya al-barq tadi, yaitu menyirami bumi, ya. Yang kedua at-ta'qim, ya. Fungsi al-barq di sini sebagai pembasmi hama. Waduh, ya. Ini sebagai pembasmi hama. Wa natijatan lil hararatil 'aliyati allati yusabbibuha al-barq fa sawfa yazdadu miqdarul oksigen fi qataratil ma', ya. Hasil dari panas yang tinggi yang disebabkan oleh halilintar tadi, itu mengakibatkan bertambahnya kadar oksigen pada tetesan-tetesan air. Wa yusamma hadzal ma'u bil ma'is tsaqil, dan air ini dinamai dengan air berat. Ini kan tadi Allah sebutkan apa? Yunshi'us sahabas thiqal, ya. Ini diistilahkan dengan air berat, ya. Yaitu yang disebut awil ma' al-mu'aksid, ya, atau dalam rumus kimianya H2O2. Kalau air kan H2O. O-nya satu, ya. H2 artinya 2 hidrogen, 1 oksigen, itu air. Kalau ini H2O2, ya, hidrogen 2, ya, oksigennya 2. Ini yang disebut hidrogen peroksida, ya. Wa min atharihi qatlul makrubat, ya. Efek dari adanya hidrogen peroksida ini atau H2O2 ini yang diakibatkan tadi oleh halilintar itu dapat membunuh mikroba, ya, dapat membunuh kuman-kuman bakteri, ya. Walihada sabab istamalu li ghasril juruh. Oleh karena itu H2O2 ini, larutan H2O2 ini digunakan untuk mencuci luka-luka, ya, supaya membersihkan dari mikroba tadi. Fa inda nuzuli hadhil qatarat ila al-ardi sawfa tubidu buyudul hasyarat wal afat az-ziraiyah, ya. Dan ketika tadi butiran-butiran air yang mengandung tadi H2O2, hidrogen peroksida tadi, atau air berat di situ, ketika ini turun ini hujannya ini ke bumi, maka itu air itu bisa membasmi, tubidu arti menghabiskan, membasmi buyudul hasyarat, telur-telur, ya, atau larva-larva dari binatang-binatang kecil yang menjadi hama. Wal afat az-ziraiyah, dan hama tanaman. Jadi kadang-kadang banyak dari hewan-hewan kecil yang berbahaya, yang baik untuk manusia atau untuk tanaman kita. Bagaimana Allah bersihkan dengan cara ini, ya, seperti itu, ya. Ya, hewan-hewan itu juga makhluk Allah, tapi kan ada ketika populasinya ini membahayakan, ya, menimbulkan ketidakseimbangan, maka itulah pengaturan Allah sehingga terjadi keseimbangan. Dan ketika ini difahami, diketahui oleh manusia, diselidiki bagaimana air ini bisa dimanfaatkan tadi seperti untuk membersihkan luka di sini. Walihada sabab yuqalu anna as-sanatal katsiratal afat az-ziraiyah hiya as-sanatul qalilatul barqi war ra'di.
Sehingga dikatakan, inilah sebabnya kenapa dikatakan tahun yang banyak di sana hama-hama tanaman, ya, itu dikarenakan itu menunjukkan di tahun itu sedikit sekali terjadinya kilat, ya, atau halilintar tadi. Jadi ini bagaimana fungsi atau manfaat yang kedua dari al-barak. Yang ketiga at-taghdhiyah wat tasmid. Ya, at-taghdhiyah di sini arti penyediaan makanan atau asupan, ya, buat tanaman, wat tasmid dan pemupukan. Jadi bagaimana, ya, dengan adanya ar-ra'd tadi terjadi pemupukan, ya, pupuk alami dari Allah Subhanahu wa taala untuk tanaman-tanaman yang ada di bumi. Tatafa'alu qataratul ma'i ma'al hararatil 'aliyati lil barqi lituntija hamidul karbon. Ya. Tetesan-tetesan air berinteraksi dengan panas yang tinggi tadi, yang diakibatkan oleh halilintar, itu menghasilkan karbon yang asam, yang bersifat asam. Wa inda nuzuliha ilal ardi wa tarkibiha ma'ah muhtawayatiha tada'u naw'an minas samadin nabati. Ketika turun ke bumi, ya, turun ke tanah, ya, dan juga bercampur dengan kandungan-kandungan yang lain, ya, itu akan menciptakan semacam as-samad an-nabati, ya, pupuk nabati bagi tumbuhannya. Fatatimmu taghdhiyatun nabati min hadha tariq, maka sehingga terjadilah jadi pemberian makanan buat tumbuh-tumbuhan dengan cara ini. Yaqulu ba'dul ulama inna miqdara ma yuntijuhu al-barqu min al-asmidati fi sanati yasilu ila asharatil malayin min al-antan min al-atnan wa hadhi kamiyatun kabiratun jiddan. Para ilmuwan mengatakan sungguhnya jumlah yang dihasilkan oleh halilintar tadi, oleh petir tadi, dari pupuk-pupuk dalam 1 tahun, ya, itu mencapai puluhan juta ton. Dan ini adalah merupakan jumlah yang sangat besar sekali. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah atur semuanya itu untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita kan sekarang sudah, ya, banyak kita saksikan petani-petani mengadakan artinya penanaman baik di pot atau kemudian pohonan masih kecil itu sudah berbuah seperti itu di dalam pot dengan pakai pupuk-pupuk tentunya, ya, tumbuh-tumbuhan supaya berbuah. Tapi kita lihat bagaimana pohon-pohon yang tumbuh liar itu kemudian menghasilkan buah. Siapa yang pupukin? Itu ternyata dari hujan tadi dan halilintar. Allah Subhanahu wa taala sudah atur itu pemupukannya. Wa ala ayyati halin nara min khilali dhahiratin tabi'iyatin saghiratin kulla hadhil manafi' wal barakat. Bagaimanapun juga kita saksikan dari fenomena-fenomena alam yang kecil ini, kita bisa saksikan segala manfaat-manfaat dan keberkahan yang begitu banyak. Fahiya taqumu bis-saqi wa rasyis samumi wat taghdhiyah. Maka ra'ad tadi berperan sebagai penyiraman, juga menebarkan as-samum, udara panas, wat taghdhiyah, dan juga memberikan makanan. Fayumkinu an takuna dalilan wadihan li ma'rifatillah. Ini menjadi dalil yang sangat jelas bagaimana, ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Kullu dzalika min barakatil barq. Itu semuanya adalah dari keberkahan guruh tadi atau halilintar tadi atau kilat tadi. Kama annahu yumkinu an yakuna al-barqu 'amilan muhimman fi ish'al al-hara'iq min khilal as-sa'iqah. Sebagaimana juga ada kemungkinan kilat tadi sebagai faktor yang sangat penting dalam terjadinya menciptakan kebakaran, ya, pada saat dia terjadi halilintar tadi. Wa qad tahriqul insan awil ashjar, dan kadang juga membakar manusia atau pohonan. Wa ma'a annaha nadiratul huduts,
wa yumkinul wiqayatu minha. Akan tetapi hal itu juga, hal tersebut jarang terjadi dan itu bisa dihindari. Fahiya ma'adzalika amilul khawfi linnas, maka adanya halilintar ini juga bisa menjadi faktor ya, yang menakutkan bagi manusia. Fa mafhumul khawfi wat tam'i lil barqi qad yakunu ya, isyaratan ila jami'i hadhil umur. Pemahaman kata khauf dan tama' tadi, ya, khaufan wa tama'a bagi al-barq tadi, ini menjadi isyarat kepada semua hal tadi. Ya. Bagaimana kita lihat ada khauf karena memang begitu dahsyatnya kilatan yang mengandung muatan positif dan negatif, ya, menimbulkan tegangan yang begitu tinggi, ya, mengakibatkan munculnya api yang besar. Ya, tapi juga ternyata itu bisa menimbulkan manfaat-manfaat ya, untuk bumi ini. Wa yumkinu an takuna al-jumlatu yanshu'u as-sahab as-thiqal laha 'alaqatun bil barq alladhi yasna'u hadhihi al-ghuyum al-mali'ah bil miyah. Ya, ada kemungkinan kalimat ya, wa yumshi'u as-sahab as-thiqal ini ada hubungannya dengan kilat yang menciptakan awan-awan yang penuh dengan air tadi. Al-ayatul ukhra tushiru ila sawtir ra'di alladhi yatazamanu ma'al barqi. Ayat yang lain mengisyaratkan kepada suara geledek ya, yang berbarengan dengan kilat tadi. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Dan ar-ra'd bertasbih dengan memujinya. Na'am fa hadhihi as-sawtul madwi fi 'alam at-tabi'ati yudrabu bihi al-mathal. Memang gambaran apa? Suara yang menggema ini di alam itu menjadi sesuatu yang sering dibuat perumpamaan. Fahuwa ma'al barqi fi khidmati hadafin wahid walahuma manafi'un muta'addidah kama asyarna ilaih. Guntur ini dengan kilat itu fi khidmati hadafin wahid, yaitu berkhidmat pada satu tujuan yang sama. Dan keduanya ini memiliki manfaat-manfaat yang bermacam-macam seperti yang sudah kita isyaratkan tadi. Wa yaqumani bi'amaliyati tasbih, dan keduanya itu berperan ya dengan mengamalkan tasbih. Wa bi'ibaratin ukhra farra'du lisanu halil barqi yahki an 'azamatil khaliq wa an nizamit takwin. Dengan kata lain, halilintar tadi sebagai sebagai lisanul hal, sebagai bukti yang nyata bagi bagi kilat tadi yang menghikayatkan, yang menceritakan tentang keagungan pencipta dan tentang bagaimana keteraturan alam ini. Fahuwa kitabun ma'nawi, itu sebagai catatan yang ma'nawi ya, bukan yang tersurat tapi yang tersirat. Wa qasidatun gharra, itu sebagai qasidah yang menawan. Wa lawhatun jamilatun wa jadzabah, sebagai lembaran yang indah dan menarik. Nidhamun muhkamun, suatu pengaturan yang begitu teliti. Ya, wa munazzamun, dan begitu teratur. Wa mahsubun bidiqah, dan memiliki perhitungan yang begitu dengan telitinya. Arti semuanya mahsub, arti terukur. Semuanya berdasarkan perhitungan. Wa bilisani halihi yatahaddatsu an ilmin wa maharatin wa dzauqil katibi war rassami wal mi'mar. Dan dengan lisanul halnya, dengan kenyataannya ya, dengan lidah, lisanul hal artinya lidah kenyataan ya, dengan buktinya itu ya, seolah-olah dia berbicara tentang ilmu dan kemahiran dan bagaimana zauknya al-katib. Zauk itu arti perasaan atau bagaimana jadi biasanya kalau orang melakukan sesuatu kadang-kadang berbeda karena dia seorang yang satu nggak memiliki zauk, nggak memiliki perasaan ya yang tinggi di dalam merekayasa sesuatu seperti itu. Kadang-kadang bahannya sama,
pengetahuannya sama tapi berbeda hasilnya karena yang satu memiliki dzauq yang tinggi, yang satu enggak, seperti itu. Nah ini wa dzauqul katib, itu dzauq artinya seperti rasa gitu ya. Jadi bagaimana penulisnya ini, penyusunnya ini memiliki rasa yang sangat tinggi, warasam ya, dan maksudnya dzauqnya rasam, menggambar, pelukisnya, wal mi'mar, artinya arsitek dari bangunan-bangunan ini, dari bangunan alam ini, itu dari apa yang disaksikan ini, itu menyatakan bahwasanya bagaimana ilmu dan kemahiran dan dzauq dari pencipta alam semesta ini. Wa yahmaduhu yusni alaih, dan Halilintar tadi memuji Allah Subhanahu wa taala ya, bertahmid kepadanya dan memujinya. Kullu dzarrati hadzal alam laha asrarun wa nidhamun daqiq. Semua atom-atom yang ada di alam ini memiliki rahasia dan memiliki aturan yang begitu rumit. Wa tuhki an tanzihillah wa khuluhi min naqsi wal uyub. Itu semuanya yang mengisyaratkan akan kesucian Allah dan sunyinya Allah dari segala kekurangan dan aib. Wa halit tasbihu ghairu dzalik. Apakah tasbih bukan itu? Selain itu maksudnya. Tasbih itu adalah seperti itu. Tasbih adalah bagaimana alam ini menggambarkan ya, tasbihnya ya, benda-benda atom dan sebagainya, itu ya dengan menunjukkan bahwasanya Allah itu maha suci dari sifat kelemahan. Jadi kalau kita makin teliti bagaimana fenomena-fenomena alam dalam setiap apa yang Allah ciptakan ini, itu akan menunjukkan akan kemahasucian Allah dari sifat kelemahan. Wa tatahaddatsu an qudratihi wa hikmatihi, dan tadi Ar-Ra'd juga berbicara tentang kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah. Wa halal hamdu ghairu bayani sifatil kamal. Apakah pujian itu tidak lain adalah menjelaskan sifat kesempurnaan Allah. Wa qad ihtamala ba'dul falasifati anna likulli dzarrati hadzal 'alami naw'an min al-aqli wasyu'ur. Sebagian ahli filsafat mereka itu memprediksi, katanya berpendapat bahwasanya setiap atom di alam ini itu memiliki semacam akal dan perasaan, katanya. Fahiya min khilali hadzal aqli tusabbihullah wa tuqaddisu. Maka dengan akal yang seperti inilah mereka ini semuanya bertasbih kepada Allah dan mensucikannya. Laisa bilisanil hal faqat, bukan dengan kenyataan saja, maksudnya lisanul hal, artinya lisanul hal itu tanpa bicara tapi menampakkan sesuatu. Bal bilisanil maqal, tapi dengan lisanul maqal, dengan ucapan, katanya. Ini pendapatnya. Walaysa ar-ra'du wa sayru ajzail alam tusabbihu bihamdihi ta'ala. Bukan saja hanya halilintar dan semua bagian alam ini yang bertasbih dan muji kepada Allah Subhanahu wa taala, bal hatta al-malaika. Bahkan sampai malaikat pun, wal malaikatu min khita, itu juga bertasbih. Fahum yakhafuna min taqsirihim fi tanfidhil awamiril mulqah ala atiqihim. Mereka itu khawatir. Ya, mereka khawatir dari kelalaian mereka dalam melaksanakan perintah-perintah yang dibebankan di pundak mereka. Wa bittali fahum yakhshawna al-iqab al-ilahi. Sehingga mereka juga takut akan siksa ilahi. Wa nahnu na'lamu anna al-khawfa yusibu ulaika alladhina yahussuna bimas'uliyatihim wa wadha'ifihim. Dan kita pun mengetahui bahwasanya rasa takut pun akan menghinggapi mereka-mereka yang merasakan tanggung jawab mereka dan tugas mereka. Orang yang merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki tugas, pasti akan merasakan seperti itu. Khaufun banna, rasa takut yang membangun. Yahutsu syahsa 'ala sa'yi wal harakah, yang akan mendorong seseorang untuk berusaha dan bergerak. Wa litawdih aksar fi majal al-barq wal ra'd tushir al-ayatu ila as-sa'iqah. Untuk lebih menjelaskan tentang al-barq dan ra'd ini, ayat ini mengisyaratkan wa yursilus sawa'iqa
fayusibu biha may yasha. Wa ma'a kulli dhalika wa bimusyahadati ayatil 'azamatil ilahiyyah fi 'alamit takwin minas sama'i wal ardi wa wan nabatati wal ashjari wal barqi wal ra'di wa amthaliha wa fi qudratil insan la haqirah tijah hadhil hawadith hatta fi muqabili wahidatin minha mithlu syararatil barq nara anna hunaka jama'atun jahilah tujadilu fillah. Walaupun ini ada jumlah mutaridhah panjang sekali ya. Wa ma'akul lidzalika, kita loncatin aja supaya ucapannya enggak hilang dari pemahaman kita. Walaupun demikian ya, nara anna hunaka jama'atun jahilah tujadilu fillah. Masih ada orang-orang atau sekelompok orang yang bodoh yang berdebat tentang Allah. Nah, kalimat yang di dalam jumlah mu'taradah yang di antara dua minus itu, wa bi musyahadatil ayatil azimah, dengan walaupun demikian dengan menyaksikan ayat-ayat kebesaran ilahi di alam semesta ini, langitnya, buminya, tumbuh-tumbuhannya, pohon-pohonannya, kilatnya dan sebagainya, dan juga bagaimana ya, kemampuan manusia yang hina ini terhadap ya, peristiwa-peristiwa ini, hatta fi muqabili wahidatin minha mithlu sararatil barqi, ya, sampai di dalam menghadapi salah satu ya, dari fenomena tersebut seperti ya, percikan kilat tadi, ya, bagaimana manusia itu dibikin tidak berdaya seperti itu. Ya, tapi ini semua kita, walaupun itu semuanya sudah terlihat fenomena-fenomena alam ini yang jelas di sekeliling manusia, tapi kita masih menyaksikan ada sekelompok orang yang hanya berdebat tentang Allah. Debat ya, bagaimana tentang kemampuan Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Katakan setelah menciptakan alam ini kemudian merasa letih seperti itu dan sebagainya. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Mereka berdebat tentang Allah ya, padahal Allah itu syadidul mihal, sangat keras siksaannya. Al-mihal fil asli al-hilah. Al-mihal itu pada asalnya itu dari kata hilah, bermakna at-tadbir as-sirri wa ghairi adh-dhahir. Yaitu diartikan sebagai pengaturan yang rahasia dan tidak nampak. Falladzi lahul qudratu ala hadha at-tadbir yamtalikul ilma wal hikmatal 'aliyah. Orang yang memiliki kemampuan untuk pengaturan yang seperti ini, ya, berarti dia memiliki ilmu, kebijaksanaan yang tinggi. Wali hadzal sabab yastati'u ay yantasira ala adai. Dengan demikian dia mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya, wala yumkinu al-firaru min hukumatihi, dan enggak mungkin ya orang tersebut, musuh tersebut lari dari kekuasaannya. Wa dzakara al-mufassirun wujuhan adidah fi tafsir syadidil mihal. Para mufassir menyebutkan makna-makna yang bermacam-macam tentang arti syadidul mihal ini. Fataratan bimakna syadidul quwwah. Terkadang diartikan sebagai syadidul mihal ini arti yang dahsyat kekuatannya, au syadidul adab, atau dahsyat adabnya, au syadidul qudrah, atau dahsyat kekuasaannya, atau syadidul akhdhi, atau dahsyat tindakannya. Al-ayatul akhirah, ayat terakhir, yaitu yang pertama, qauluhu ta'ala lahu da'watul haqq fahuwa yastajibu lida'awatina. Hanya Allah lah yang berhak mengijabah, memenuhi doa kita. Fahuwa yastajibu lida'awatina. Dialah Allah yang memenuhi, dapat mengabulkan doa-doa kita. Wa huwa alimun bidu'ail ibad wa qadirun ala qada'i hawaijihim. Dialah yang maha mengetahui seruan hamba-hambanya dan mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Walihada sebab yakunu du'auna iyyahu wa talabuna minhu haqqa. Oleh sebab inilah maka doa kita kepadanya dan permintaan kepadanya itu adalah merupakan itu yang benar. Kalau permintaan kepada selain Allah itu salah. Walaysa batilan, itu bukan yang batil. Inilah karena itu disebut da'watul haq. Walakin du'aul asnam batil, akan tetapi menyeru, memohon kepada berhala itu batil. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum. Ya, mereka yang memohon kepada selain Allah, la yastajibuna lahum, mereka itu tidak akan
bisa mengijabah kepada pemohon tadi sedikit pun. Naam hakadha fi da'watil batil laysat aktsara min wahmin. Ya, demikianlah seruan yang batil itu tidak lebih dari angan-angan. Lianna ma yaqulunahu min ilmin wa qudratil asnam ma huwa illa awhamun wa khayal. Karena apa yang mereka katakan tentang pengetahuan dan kemampuan para berhala tersebut itu tidak lain adalah hanya angan-angan dan hayalan. Aw laysal haqqu huwa ainul waqi wa aslul khairi wal barakah. Awalaysal haqqu huwa ainul waqi wa aslul khairi wal barakah. Bukankah al-haq yang menjadi kebenaran itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi kenyataan dan itu menjadi sumber kebaikan dan keberkahan. Maksudnya al-haqqu yaitu Allah. Ya. Wal batilu huwal wahmu wa aslu syarri wal fasad. Dan bukanlah al-haqqu di sini tentunya yang al-haq adalah sesuatu yang datangnya dari Allah tadi. Ya. Sedangkan yang batil adalah merupakan angan-angan dan sumber kerusakan dan keburukan. Walitaswiri hadzal mawdu' yadribu lana al-Qur'anul Karim mathalan hayyan wa ra'ian. Dan untuk menggambarkan masalah ini Al-Qur'an memberikan contoh bagi kita dengan contoh yang hidup dan menarik. Yaqul illa kabasit kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Ya, orang yang menyeru kepada selain Allah itu Allah gambarkan seperti orang membentangkan tangannya ke air agar supaya air itu mencapai mulutnya. Ya, wa ma huwa bibalighi, dan air itu sama sekali tidak akan sampai ke mulutnya. Fa hal yastati'u ahadun ay yajlisa 'ala bi'rin wa yatlubul ma' bi isyarati yadin liyablughal ma'u fahu. Liyablughal fahunya dia. Apakah seorang itu mampu dengan dia duduk di tepi sumur, kemudian dia mencari air dengan isyarat tangannya saja. Dia blogal ma'u fahu, agar supaya dengan tujuan agar supaya air itu masuk ke mulutnya. Hadzal amalu la yasduru illa min insanin majnun. Perbuatan ini tidak muncul kecuali dari seorang yang gila. Wa tahtamilul ayatu tafsiran akhar. Dan ayat ini memiliki penafsiran, ada kemungkinan memiliki tafsir yang lain. Fahiyat tushabbihul musyrikin kaman basata kaffaihi fil ma' liyajtami'a fawqahal ma'u. Ini adalah menyerupakan orang-orang musyrikin seperti seperti orang yang membentangkan seperti ini telapak tangannya, ya artinya nggak ditelungkupkan begitu, nggak dirapetin gitu, dibentangkan begitu di air, liyajtami'a fawqaha al-ma', dengan tujuan airnya supaya air terkumpul di atas telapak tangannya yang terbentang tadi. Wa inda khurujiha minal ma', ketika airnya diangkat, ketika telapak tangannya diangkat dari air, lam yajid fiha syai'an minhu, dia tidak dapati air yang ada di situ. Di annal ma'a yatasarrabu min baini asabi'il kaffil maftuha. Karena airnya ini sudah menetes, mengucur dari celah-celah jari-jarinya yang terbuka lebar seperti itu. Jadi kan dia bahas itu kaffaihi di sini seperti itu ya. Di tangannya dilebarkan gitu. Airnya nggak masuk. Kalau ditelungkupkan itu bukan basit namanya. Ini perumpamannya seperti itu. Wa hunaka tafsirun tsalis, ada penafsiran yang ketiga, wa huwa annal musyrikin dihalli masyakilihim, yaitu orang musyrikin untuk memecahkan masalah mereka, kanu yaljauna ilal asnam, mereka mengandalkan berhala-berhala. Fa mathaluhum mithlu alladhi yahtafidhu bil ma' fi yadihi, perumpamaan mereka seperti orang yang menjaga air di tangannya. Hal yuhfadul ma' fi yadihi, apakah air itu akan terjaga di tangannya? Wa hunaka mathalun ma'rufun bainal arabi liman yas'a biduni fa'idah. Di sana terdapat suatu perumpamaan di kalangan orang Arab, memberikan contoh orang yang berusaha tapi enggak ada faedahnya. Yuqalu lahu qabidil ma'i bil yad, seperti orang yang menggenggam air dengan tangan. Air digenggam, enggak ada faedahnya, enggak bisa. Wa yaqulu syair, penyair mengatakan fa asbahtu fi ma kana baini wa bainaha minal wuddi
mithlul qabidil ma'i bil yadi. Ya, aku telah menjadi antaraku dengan dia, ya, yang ada hubungan cinta dengannya itu seperti orang yang menggenggam air dengan tangannya. Arti sia-sia, ya, hubungannya, ya, artinya tidak ada, ya, tidak berbalas itu. Walakinnana na'taqidu anna at-tafsir al-awwal awdah. Akan tetapi kita yakini penafsiran yang pertama itu lebih jelas. Wa lita'kidi ala hadzal hadis ya'ti fi nihayatil ayah qauluhu ta'ala, sebagai penguatan atas pembicaraan ini firman Allah menyebutkan wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan seruan orang kafir, ya, doanya mereka, ibadah mereka itu dalam kesesatan. Wa ayyu dhalalin akbar min ayyas al-insanu wa yajtahida fi sabilid dhal. Kesesatan mana yang lebih besar dari seorang yang berusaha, ya, di dalam jalan yang sesat. Walakinnahu la yasilu ila maqasidih, akan tetapi dalam perjalanannya dia tidak akan mencapai tujuannya. Wala yahsulu ala syai'in natijata ta'abihi wa juhdih, dan tidak akan mendapatkan sesuatu pun dari hasil dari apa yang, ya, dari sesuatu pun yang dia kerjakannya apa, dan dia tidak menghasilkan apapun dari jerih payahnya dan keletihannya, ya. Al-ayatul akhirah min hadhil majmu'ah wa likay tubarhinu kaifa annal musyrikin dhallu at-tariq taqul, ayat yang terakhir dari kumpulan ayat ini agar memberikan hujjah bagaimana orang-orang musyrik itu sesat. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwil asal. Kepada Allah lah sujudnya segala sesuatu apa yang ada di bumi, di langit dan bumi, baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Wa dhilaluhum, begitu juga dhilal, apa, bayangan-bayangan mereka, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Ya, masih ada bahas lagi nih dikit. Kita lanjutkan sedikit ya. Baca cepat aja. Ma huwal maqsud min sujudil kainat? Apa yang dimaksud sujudnya alam ini? As-sajdatu fi hadhil mawarid ta'ni al-khudu' wat taslim. Sujud dalam keterangan-keterangan ini itu maksudnya adalah ketundukan dan kepasrahan. Fa inna jami'al malaikati wan nasi dzawil uqul wal afkar mutawadhi'ina lillahi wa khadi'ina li awamirih. Sungguhnya semua malaikat, manusia dan orang-orang yang berakal itu tunduk dan sujud atas kepada perintah Allah. Wa hunaka naw'ani minas sujud. Ada dua macam sujud. Sujud takwiniyun, yaitu sujud takwini alami, wa huwa annal kull khadi'una musallimuna lil qawanin at-tabi'ah, itu bahwasanya segala sesuatu itu tunduk dan patuh mengikuti undang-undang atau ketentuan alam. Mithlul hayah wal mamat wal marad, seperti, ya, ketentuan di alam ini ada kehidupan, ada mati, ada sakit dan sebagainya. Wal ba'du minhum lahu sujudut tasyri', sebagian ada, ya, sujud secara syariat, ya, bil idhafati ila sujud takwini, di samping sujud takwini tadi. Fahum bimailihim wa iradatihim yasjuduna lillah, mereka dengan kecondongan mereka dan keinginan mereka sendiri mereka sujud kepada Allah. Ya, karena sujud tasyri' ini, ya, manusia diberikan kebebasan, ya, memilih, ya, gitu. Kalau tadi takwini, ya, nggak bisa pilih, ya. Yang memiliki keinginan saja, yang orang-orang yang berakal saja, yang beriman saja, mereka yang sujud kepada Allah. Tapi sebenarnya, ya, anggota-anggota badannya, sel-sel tubuhnya, semuanya sujud kepada Allah. Yang kedua, ma huwa ma'na tau'an wa karha. Apa makna dari tau'an wa karha? Ibaratu tau'an wa karha yumkinu an takuna isyaratan ila annal mu'minina khadi'una lillahi bimailihim wa iradatihim. Ada kemungkinan makna ini, ya, itu sebagai isyarat bahwasanya orang-orang yang beriman itu tunduk kepada Allah dengan kecenderungan mereka dan keinginan mereka sendiri. Wa amma ghairul mu'minin fahum khadi'una kadzalik lil qawa'in tabi'iyah. Adapun selain orang yang beriman, mereka tunduknya patuh kepada aturan-aturan alam. Allati tasiru bi amrillah, yang mana semuanya itu berjalan atas perintah Allah, insya'u wa in abau. Ya, baik mereka mau atau mereka enggak mau aturan alam ini,
Itu yang berlaku. Wal kurhu bi dhammil kaf ta'ni al karahah min dakhilil insan. Al kurh, ya, kalau di dhammah kafnya itu artinya karahah, ya, ketidakinginan itu yang muncul dari dalam diri seorang. Kalau wal karhu bi fathil kaf ma humila alaihil insan min kharij nafsi. Apa yang dibebankan kepada manusia dari pihak luar gitu, dari luar dirinya. Wa bima annal ashkhas ghairal mu'minin, oleh karena manusia-manusia yang tidak beriman makhuruna lil awamil kharijiyah, mereka itu terpaksa, ya, tunduk kepada faktor-faktor dari luar, walil qawanin tabi'iyah, dan juga tunduk terhadap hukum-hukum alam, ya. Istamal al-Quran karhan bi fathil kaf, ya, maka Al-Quran menggunakan di sini tau'an wa karhan, bukan wa kurhan, ya, seperti itu. Artinya mereka tunduk karena faktor dari luar, memang, ya, itu Allah sudah atur seperti itu. Wa yahtamilu fi tafsir tau'an wa karhan anna al-maqsuda min tau'an huwa tawafuq wal mailul fitri. Ya, ada juga kemungkinan penafsiran dari tau'an wa karhan. Makna tau'an di sini adalah at-tawafuq, keserasian, wal mailul fitri, dan kecondongan fitrah, wa tabi'i, dan kecondongan secara alami, bainal insan wal asbabit tabi'iyah, antara manusia dan sebab-sebab alam. Mithlu hubbi ayyi insanin lil hayat, seperti kecintaan seorang, ya, setiap manusia akan kehidupan ini. Itu yang, ya, disebut tau'an. Wal maqsudu min karahan, yang dimaksud dengan karahan, huwa ma furida 'alal insan, segala sesuatu yang diwajibkan kepada manusia, minal kharij, ya, sesuatu yang ditentukan kepada manusia dari, ya, faktor luar. Mithlu mauti ahadil asykhas bisa bimul marad, seperti matinya seseorang disebabkan suatu penyakit, au ayu amilin tabi'iyyin akhar, atau faktor alam yang lainnya. Itu ihtimal dari penafsiran yang lain. Yang ketiga, ma huwa makna kalimatul dhilal. Apa arti ad-dhilal di sini? Ad-dhilal jam'u dhillin wa isti'malu hadhil kalim fil ayati yushiru ila anna al-maqsud fi sujudi laisa faqat as-sujud at-tashri'i. Ad-dhilal itu jamak dari dhil, arti, ya, bayangan, naungan. Dan digunakan kalimat ini dalam ayat yang tersebut di atas untuk mengisyaratkan bahwa yang dimaksud di sini adalah bukan saja sujud secara tasyri'i. Fadhilalul kainat laisa khadatan li iradati mukhtiyarihim. Tunduknya alam ini, alam semesta ini, ya, bukanlah ketundukan karena iradah mereka dan pilihan mereka, bal huwa taslimun liqanunid dhaw, tetapi itu, ya, adalah karena kepasrahan mengikuti, ya, aturan cahaya. Kenapa ada dhilal? Kan karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak kelihatan, ada bayangan. Wa ala hadza yakunu sujuduhum takwini. Oleh karena itu sujud mereka adalah takwini, yakni at-taslim lil qawanin at-ta'ibiyah, artinya tunduk, pasrah kepada hukum-hukum atau ketentuan alam, ya, ketentuan Allah di alam maksudnya. Wa tabi'iyun laisa al-maqsud min ad-dhilal an jami'a ma fis samawati wal ardi laha wujudun maddiyun kay yakuna laha dhilal. Tentu saja enggak dimaksud dari ad-dhilal di sini bahwa semua apa yang ada di langit dan di bumi itu memiliki wujud materi sehingga dia memiliki bayangan, karena yang enggak bermateri kan enggak ada bayangannya. Walakinnal ayat tusyiru ila tilkal asya' allati laha dhilal. Artikan tetapi ayat ini mengisyaratkan kepada sesuatu yang memiliki bayangan. Famathalan yuqal, seperti ungkapan dikatakan, inna jam'an minal ulama wa abna'ahum syaraku fil majlisil kadai. Ya, sungguhnya ada sekelompok ulama dan anak-anak mereka ikut dalam majelis tertentu. Mereka bergabung di majelis tertentu. Walaisal maqsud huna anna likulli ulama abnaun. Tapi enggak berarti dalam kalimat ini semua ulama itu punya anak ngikut di situ. Wa ala ayati halin fa inna dhilla amrun adamiyun. Bagaimanapun juga, ya, sungguhnya adzillu itu, bayangan itu adalah suatu perkara yang adami. Wa huwa laysa aktsar min fuqdanin nur, itu tidak lain adalah adanya itu karena, ya,
ketiadaan cahaya. Adanya bayangan karena dia enggak mendapatkan cahaya gitu kan. Walakin lahu atharun wujudan bisa babin nur al-muhit bihi, akan tetapi dia memiliki penampakan disebabkan ada cahaya yang melingkupinya. Wala'alla al-ayat tusyiru ila hadhihi nuqtah wa hiya annahu hatta dhilal khadi'ah lillah. Barangkali ini ayat ini mengisyaratkan kepada poin tersebut yang menunjukkan sampai bayangan pun tunduk bagi Allah, kepada Allah. Yang keempat, ma huwa makna kalimatil asal. Apa arti dari al-asal? Jamu asal, jamu uslin. Wahiyya jamu asil. Ma'nahu akhir waktin minan nahar. Asal maksudnya adalah akhir dari siang. Walidzalika yu'tabaru awal lail, dan oleh karena itu dia dianggap sebagai awal dari malam. Wal ghudu jam'u ghada bimana awal nahar. Kalau ghudu atau ghada itu artinya awal siang, pagi hari ya. Wa raghma anna sujud wal khudu' lil asya'il kauniyah fi muqabil awamiril ilahiyah daimah wa mustamirah fi kulli waqtin. Walaupun sebenarnya sujud dan tunduk segala sesuatunya yang ada di alam ini ya, untuk mengikuti perintah-perintah Allah ini sebenarnya kan terus-menerus ya, setiap waktu, bukan pagi dan sore saja. Walakin dzakara huna fi mawqi'aini as-subh wal isya, akan tetapi di sini dzikruhuma huna walakin dzikruha huna fi mawqi'ain, akan tetapi di sini hanya disebutkan dalam dua posisi ini saja, subuh dan isya, misalnya pagi dan petang gitu. Imma annahu kinayah anda mau dawamil waqti, itu bisa jadi sebagai kiasan atas dawamnya waktu, arti keterus-menerusannya ya, waktu. Fa mathalan taqul, seperti kamu katakan inna fulanan yatlubul ilma sabahan wa masa. Seperti kamu katakan, oh si fulan ini menuntut ilmu pagi dan sore. Fal maqsud huwa annahu fi kulli waqtin yatlubul ilma. Maka maksud dari ucapan ini maksudnya adalah dia itu menuntut ilmu setiap waktu. Wa imma ayyakun al-maqsud min al-ayah ma ja'a fil kalam 'anid dhilal wallati takunu wadihatan aktsara fi awalin nahar wa akhirah. Ada kalanya juga maksud dari ayat tadi yaitu seperti pembicaraan tentang dhilal tadi ya. Wallati takunu wadihatan aktsar fi awalin nahar wa akhirah, yang mana dhilal itu ya itu nampak jelas di awal siang dan di akhirnya ya. Karena di tengah-tengahnya itu ketika sinar ada di atas kan nggak kelihatan ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya ini saja, mungkin agak panjang nih. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina mahal kutri unta wa dzakar. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.